Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ana Wijaya, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif 2 Penawaja, Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Metro dengan nomor peserta PPG 18045600164. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada materi praktek sholat jenazah kelas 12 semester genap dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah, dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu. Seluruhnya kepada dulu syahada berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Silakan untuk duduk kembali. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak hadir anakku? Ada dulu. Siapa yang tidak hadir? Banyak ya? Oke, kalau gitu saya absensi dulu ya. Untuk absensi hari ini, kalau kemarin kita sudah menyebutkan nama-nama Nabi, untuk kali ini kita pakai Asmaul Husna ya? Oke. Seperti biasa, mengangkat tangan dan menyebutkan nama Asmaul Husna yang kalian ketahui. Oke? Oke, kita mulai. Dari Adesta Marlina, hadir? Alhamdulillah. Ahmad Indra Saputra? Izin. Kemana? Untuk jagung. Masya Allah, untuk keluarga ya? Ya, Bu. Sudah ada surat izinnya ya? Ada. Oh, itu ya. Kemudian untuk Ahmad Faris Maulana, Al-Jabar. Nabila Zahra, Siti Yuniati, Ar-Razak. Wahyuni Dewi Anjani. Al-Wahab. Alhamdulillah. Bagi teman-teman kita tadi yang tidak hadir untuk hari ini, kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi urusan mereka, apa yang jadi kendala mereka, semuanya dipermudah oleh Allah. Kita doakan. Al-Fatihah. Iya, Pak. Terima kasih atas doanya. Oke, sebelum kita memasuki materi berikutnya, masih ingatkah Anda dengan materi yang kemarin? Tentang apa yang kemarin coba? Mengkafani jenazah. Tentang mengkafani jenazah. Bahwasanya dalam Islam itu ada ketentuan mengurus jenazah. Tahapannya apa saja, Nak? Coba dari pertama memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah, yang tahapan pertama kita sudah, yaitu tentang memandikan jenazah, kemarin sudah ya, yang di minggu kemarin. Kemudian yang untuk mengkafani jenazah, kemarin juga sudah. Nah, yang untuk mengkafani jenazah, tahu nggak? Masih ingat nggak? Untuk mengkafani jenazah itu kalau yang
dipotong-potong sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian sunah-sunahnya masih ingat nggak? Sunah-sunah dalam mengkafani jenazah apa saja? Tentang apa aja sunah-sunahnya? Tidak berlebihan menggunakan kain kafan. Kemudian tidak berlebihan menggunakan. Oke, itu salah satunya. Oke, untuk berikutnya karena memang di dalam Islam kita dianjurkan untuk menyolati jenazah. Itu ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama tadi tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, dan yang untuk kali ini kita pembelajaran hari ini tentang mensolati jenazah. Tahu nggak bacaan sholat yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada i'tidalnya, itu sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Ada yang sudah pernah sholat jenazah? Belum pernah? Lah kenapa tidak pernah? Takut? Udah pernah? Gimana perasaannya Mas kalau mensolatkan jenazah? Agak sedikit parmak gitu ya? Iya. Kalau yang lainnya mungkin gimana? Cuma melihat saja. Mungkin dari kerabatnya atau saudaranya atau mungkin maaf ya, kedua orang tuanya mungkin ada yang sudah berpulang. Sudah adakah? Belum ya? Alhamdulillah semuanya masih utuh ya. Jadi mungkin belum pernah untuk praktek sholat jenazah ya. Akan tetapi di dalam Islam kita dianjurkan untuk belajar sholat jenazah, siapa tahu, dan memang diwajibkan untuk seluruh orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, orang mukmin itu wajib untuk disolatkan dan mensolati. Apa sih hukumnya daripada sholat jenazah itu? Ada yang tahu? Fardu kifayah. Apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain coba? Kalau sholat wajib 5 waktu itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti tanggungannya individu. Kalau fardu kifayah itu berarti tanggungannya banyak. Maksudnya kalau misalkan di dalam satu desa itu ada yang meninggal dunia, kemudian ada sekitar 4 atau 5 orang yang mensolati, itu sudah gugur sudah gugur kewajibannya, sudah tidak mendapatkan dosa lagi. Akan tetapi kalau misalkan di dalam satu desa itu tidak ada yang mau mensolati jenazah tersebut, maka dalam satu desa itu mendapatkan dosa. Gitu loh ya, bedanya antara fardu ain dan fardu kifayah. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengulas tentang pengertian sholat jenazah, hukum sholat jenazah, syarat-syarat sholat jenazah, kemudian apa sih hikmah daripada sholat jenazah itu sendiri, dan yang paling penting Anda harus hari ini praktek untuk sholat jenazah. Nah, sebelum praktek sholat jenazah kita lakukan, ini akan saya putar dulu ya Nak ya, video untuk pembelajaran praktek sholat jenazah. Animasi kok, tenang, bukan orang, animasi. Jadi silakan Anda simak baik-baik, perhatikan. Kalau misalkan perlu Anda catat. Saya putarkan dulu ya. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Oke, gimana dengan hasil tayangan video tadi? Ada yang bisa mencerna ataupun bisa memahami tentang sholat jenazah itu? Bisa. Oke, coba sampaikan. Gimana? Dalam sholat jenazah ada 4 kali takbir. Dalam sholat jenazah ada 4 kali takbir. Kemudian apa lagi? Tidak dengan ruku. Ya, tidak menggunakan ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Setiap Jika mainnya laki-laki dengan di kepala, jika mainnya perempuan dengan
Dengan perut. Oke. Benar semuanya. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok. Nanti saya akan bagi kelompoknya, tapi kita pakai game nih untuk kelompoknya. Domba, ayam. Oke, sekarang yang ayam silakan kumpul dengan ayam, bebek kumpul sama bebek, cacing kumpul sama cacing, kemudian domba kumpul sama domba. Silakan membentuk suatu kelompok ayam sama ayam. Yuk, silakan cari tempatnya masing-masing. Yuk, silakan. Latihan sholat jenazah, hukum sholat jenazah, dan syarat sholat jenazah ini dibentuk ke dalam kanva. Kak Rizky coba ya, kita bikin. Kemudian yang untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, untuk kelompok 2, silakan Anda nanti membuat media ini. Kalian akan gunting di karton sesuaikan dengan urutan bacaannya. Ya, oke, silakan untuk diambil. Disesuaikan dengan urutan bacaannya ya. Ini. Nah itu ya. Nah, bisa kan? Nah, oke. Tuker ya tadi yang kamu kakak soal dasar bisa. Ya, tadi yang bisa kakak soal dasar siapa ya? Kalau nggak gini, tuker. Bikin kanvanya dan pinjamkan kelompok. Pinjam di laptop ya, bikin kanvanya sebentar. Ada apa? Apa tadi kata tadinya? Kepala, pundak, perut. Oke, dipegang ya. Untuk snacknya tetap di atas meja. Oke. Siapa cepat, siapa yang dapat? Bisa dimulai? Konsentrasi. Oke. Kayaknya belum konsentrasi deh. Kita ulang lagi. Konsentrasi. Mulai. Oke. Kepala, perut, kepala, pundak, kepala, perut, perut, kepala, pundak, perut, kepala, perut, pundak. Ada yang salah. Belum relax ya. Perut, kepala, perut, pundak, perut, pundak, kepala, perut, kepala, pundak.
Selanjutnya dari Usman sholat jenazah yang akan saya bacakan. Satu, menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial. Dua, mengenalkan umat Islam akan kematian. Tiga, bentuk penghormatan terakhir kepada saudara seiman. Empat, menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Tidak. Tidak ada? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau mereka sudah paham semuanya, silakan kakak itu Jika kakak. tidak ada yang ditanyakan, maka presentasi akan kami tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Agus. Oke, penjelasan berikutnya. Sudah dilanjut untuk kelompok kedua, silakan. Oke, yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara sholat jenazah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Maulana. Saya Julia Ratama. Saya Supriyanti. Saya Ayah Nisa. Saya Sadira Zahra. Di sini saya akan membacakan rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, tiga takbir 4 kali, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi, 6 mendoakan jenazah, 7 salam. Bacaan salat takbir yaitu takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan keempat membaca doa penutup dan salam. Contoh doa untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Sekian dari kami, ada yang ditanyakan? Ada. Silakan kakak, yuk. Nah, tadi kan rukun sholat jenazah ada 4, apa aja sih? Rukun niat, Membaca niat ya kak ya. Membaca niat. Kemudian berdiri bagi yang mampu, terus takbir. Yuk sambil menunggu, silakan Sumi bisa mengoperasi yang namanya ini. Silakan. Ayo silakan. Gak apa-apa ditutup dulu perkenalan dulu. Nanti. Biar perkenalan dulu. Ya silakan. Madep ke sebelah sana, rekannya di sana. Ya. Oke. Saya perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video tutorial sholat jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Simak baik-baik ya yang lainnya. Nanti kalau ada yang dipertanyakan, silakan tanyakan. Yang pertama menghadap kiblat, kedua membaca niat, takbir pertama membaca surah Al-Fatihah,
Yang keempat, doa. Satu kali salam kepada Oke, kita kasih hapus dulu yuk. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang praktek sholat ini. Bahwasanya karena memang kita ini praktek, seharusnya kalau misalkan pas kita sholat jenazah beneran itu tanpa harus terdengar orang lain ya, hanya imam saja yang mengucapkan takbir itu yang suaranya keras. Misalkan baca niatnya pun imam itu harus pelan juga di dalam hati, tidak harus diucapkan keras, hanya bacaan takbirnya saja yang keras. Allahu Akbar, kemudian semuanya mengikuti di belakangnya dan itu pun tanpa suara, gitu ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Iya, kakak gimana? Saya merasa ada sedikit kesalahan. Di mana kakak? Pas niatnya. Pas niatnya. Niatnya tadi gimana kakak? Di mana kesalahannya? Setahu saya, niat sholat jenazah nggak ada adaan. Usolli sunat. Harusnya Gimana coba? imaman sama makmuman doang. Antara, maaf ini ya, mungkin saya akan membenarkan sedikit ya. Kalau yang untuk imam itu otomatis niatnya berbeda dengan yang makmum, ya kan? Imam niatnya dia juga menjadi seorang imam dan makmum itu niatnya juga menjadi makmum. Seperti itu ya. Karena ini kita sampel, contoh, jadi semuanya disamakan. Seperti itu ya. Kalau misalkan lebih simpelnya memang tidak ada. Kalau diadakan pun itu juga tidak menyalahi aturan. Dan saya akan bagikan LKPD, lembar kerja siswa. Ini kalian nanti silakan diisi LKPD-nya sesuai dengan pengetahuan yang kalian ketahui waktu pas presentasi tadi. Oke? Saya kasih waktu 5 menit. Oke? Nah, saya bagi dulu setelah 5 menit baru. Berapa orang 5 ya? Aduh, maaf nih. Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai saya koreksi. Ada beberapa siswa yang luar biasa bisa memahami 100% untuk materi hari ini. Kasih aplaus untuk Eva dan Julia Pratama. Baik, dari sini ada yang mau menyimpulkan materi hari ini apa? Coba simpulkan, kakak Raffi mungkin? Oh, kakak Rizky. Ayo kakak Rizky, silakan kakak Rizky. Simpulkan untuk materi hari ini kakak. Apa yang kakak dapatkan hari ini? Materi hari ini tentang mensolatkan jenazah, tentang pengertian hukum dan syarat wajib sholat jenazah. Dari pelajaran ini hari ini kita mengetahui tentang cara sholat jenazah, tentang syarat dan kewajiban rukun sholat jenazah. Oke, kasih apa dulu dong untuk kasih.
sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dan dalam setiap umat Islam ataupun Muslim dalam suatu daerah dimanapun itu tempatnya berada, wajib mensolatkan jenazah tersebut. Apabila tidak ada yang mensolatkan jenazah tersebut, berarti berdosa. Kita semua makhluk yang hidup itu akan kembali kepada Allah. Justru kita harus memperkuat iman kita. Supaya apa? Kita bekal untuk ke akhirat nanti kita sudah siap semuanya. Nah, yang namanya bekal di akhirat itu tidak harus bawa duit banyak, tidak. Harta benda, suami, istri, kekasih yang kamu cintai, nak, itu gak akan kamu bawa mati. Kamu saking love date-nya tuh ya, entah sama siapa, kok kebetulan kena naasnya meninggal dunia, gak akan dia menemani dirimu ke akhirat nanti. Yang menemani Anda di akhirat nanti yaitu amal perbuatan baik. Untuk materi kita hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang Anda dapat materi hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan Anda semua tergolong orang-orang yang tidak merugi. Allahumma amin. Cukup dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun apabila dalam penyampaian materi hari ini terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Bajak lisan mungkin saya ucapkan kurang pas di hati anak-anakku sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.